Ya, jadi sesuai dengan agenda yang sudah kita ketahui bersama bahwa hari ini itu kan agendanya adalah putusan, ya. Hanya saja memang tidak dibacakan tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi melalui e-court, ya. Jadi tadi sekitar jam menerima gugatan penggugat, ya, eh, mengabulkan seluruh gugatan penggugat, ya, dan oleh karena itu menyatakan perkawinan antara penggugat dan istrinya Sarwendah itu dan memerintahkan panitia perceraian. Jadi saya kira itulah informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah sidang Ruben. Bang, berarti terkait ini berarti tidak ada antagonis ini hak asuh anak yang di dalam gugatannya, Bang, Ya, dalam jadi memang putusannya. gugatan kita itu kan murni hanya terkait dengan masalah perkawinannya itu minta diputuskan karena perceraian. Kalau mengenai masalah anak itu tidak, itu telah diselesaikan secara personal dengan Sarwendah di luar persidangan. Bang, mengenai selain hak asuh anak juga mengenai nafkah juga udah dibicarakan secara personal ya, Bang? Sudah dibicarakan secara personal. Nah, jadi anak-anak itu berada pada ibunya, ya, pada ibunya. Tapi dengan biaya itu menjadi tanggung jawab Ruben sebagai ayahnya, biaya pendidikan, biaya hidup semuanya. Dengan tidak mengurangi hak Ruben sebagai ayah, ya, karena nggak ada mantan ayah, untuk bertemu kapanpun dengan anaknya, ya. Dan kalau ada hal-hal apapun yang berkaitan dengan juga, maka Sarwendah sebagai ibu dari anak akan berkomunikasi Ruben sebagai ayahnya, dan kemudian Ruben setuju, maka yang akan bertanggung jawab penuh untuk semua pembiayaan nafkah pendidikan anak-anak. Jadi itu sudah selesai, sudah clear, ya. 1 minggu itu ada waktu di mana Ruben diberikan untuk bisa berkumpul quality time bersama-sama anaknya, ya, mungkin di setiap akhir minggu, weekend, yang Ruben mungkin sudah tidak lagi sedang tidak bekerja, maka anak-anaknya itu ada dalam dalam Bang tetap Minola akan izin Bang mau dikembalikan nanya. kepada ibunya. Abang izin, Ruben sendiri udah tahu soal putusan ini Bang, terus responnya gimana Bang Rubennya Bang? Ruben sudah saya informasikan dengan adanya putusan ini, Responnya karena seperti sudah apa? responnya lega, Mbak, lega. Di dalam hidupnya, Bentar. masalah yang selama ini menjadi bebannya, yaitu proses persidangan perceraiannya, itu sudah tuntas dan sudah keluar hasil putusannya pada hari ini, Mbak. Oke. Mungkin ada selain lain lega, eh, sedih apa enggak gitu. Maksudnya kan sayang kan udah lebih dari 10 tahun gitu menikah gitu Bang Minola. Artinya mungkin sedihnya sudah dari kemarin-kemarin, sudah lewat sedihnya, ya. Sebelum sampai kepada gugatan kan pasti ini sudah melalui satu proses pembicaraan yang panjang, ya. Sedihnya sudah di situ, ya. Tapi ketika mereka sudah sepakat untuk mengambil keputusan berpisah, dan akhirnya Ruben memasukkan gugatan, artinya dari awal semuanya sudah dipersiapkan, baik mental dan segala sesuatunya. Dan ketika putusan itu sudah keluar, ya artinya lega, hanya itu kan, begitu kan. Karena kalau proses sedihnya itu mungkin dari kemarin-kemarin, Mbak, sebelum ketika proses ini lagi berjalan, Mbak.
Terima kasih Bang. Oke, Bang. Ya, ada lagi pertanyaannya? Bang, Ruben ada poin-poin yang di ini nggak Bang? Yang disampaikan gitu dalam gugatan putusan tadi Bang? Menyampaikan Iya, apa gitu Bang? nggak ada, Mas. Karena itu memang sudah sesuai ya. Artinya itu gugatannya itu hanya bicara mengenai masalah perkawinan. Halo Bang. Bang, izin tanya Bang, izin. Ya, gimana Mas? Ya Bang, perkenalkan Bang, saya Hashim Asari Bang dari disway.id. Bang, Ya, izin bertanya, apa sih Bang sebenarnya yang penyebab perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda? Karena kita tahunya itu hanya cekcok dan tidak cocok lagi. Mungkin apa pemicu cekcoknya, masalahnya apa Bang? Gitu Bang, terima kasih Bang. ya. Jadi yang menjadi cekcoknya itu kan tentu banyak dan itu bukanlah menjadi konsumsi dari masyarakat ya, tapi ini diawali dari perbedaan pendapat, ya, perbedaan nggak itu ya hal-hal yang menjadi skala prioritas mungkin ada perbedaan ya Sarwendah mungkin skala prioritasnya seperti apa dan Ruben seperti apa. Tambah dengan asing ya jadi itu sudah banyak menjadi akumulasi daripada suatu persoalan yang akhirnya itu menjadi suatu satu titik puncaknya yang mereka sampai pada kondisi merasa jalan dalam membangun rumah tangga ini dan akhirnya daripada saling menyakiti dan itu tidak berdampak baik kepada anak-anak secara psikologis mereka mau tidak mau harus sampai kepada keputusan yang sangat berat yaitu memilih untuk berpisah dengan baik-baik Mas. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci Bang, gitu mungkin pemicunya apa gitu Bang. Maksudnya dalam artian di sini Nggak bisa saya sebutkan Ruben secara rinci Mas gitu loh. Karena memang terperinci, memang itu masalahnya macam-macam Mas. Ya, jadi yang seperti saya katakan tadi itu cara untuk uh, skala prioritas dalam rumah tangga itu apa yang menjadi skala prioritas mungkin berbeda ya. Itu dia intinya. Kalau Mas tanya apa perbedaannya itu sudah artinya kan kita bicara mengenai masalah isi perut tidak bisa sampaikan tapi berbeda dia. Ya cara pandang untuk bagaimana rumah itu dilakukan termasuk juga mengenai masalah masing-masing ya. Jadi ini semua sudah terjadi perbedaan karena punya pemikiran masing-masing dan ketika ingin disatukan juga kelihatannya susah untuk disatukan kecuali itu bicara tentang anak itu pun kadang-kadang ada suatu kondisi yang sangat miss ya. Jadi memang mau tidak mau mereka sepakat bahwa untuk tidak saling menyakiti, saling melukai akur terus ini berdampak negatif juga kepada anak-anak ya mau nggak mau mereka sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka ini dengan perceraian dan mereka mengatur bagaimana dan yang lainnya seperti apa. Jadi saya kira seperti itu Mas Azari nggak bisa saya prediksi Mas. Halo Bang. Bang, mau izin mau nanya Bang dari Selebrita. Kalau untuk rumah mewah Ya. yang ditempatin oleh Sarwenda itu jatuh ke siapa Bang? Jadi hak Sarwenda atau tetap Ya, rumahnya Ruben gitu? Rumah mewah baru itu toh? Iya Bang. Yang ditempatin Sarwenda. Iya, itu diberikan kepada Sarwenda. Diberikan kepada Sarwenda, tapi karena itu kan masih proses kewajiban yang belum diselesaikan. Jadi meskipun rumahnya itu diberikan kepada Sarwenda, tapi tetap kewajiban-kewajiban untuk menyelesaikan pembayarannya itu ada pada klien kami Ruben. Jadi artinya Ruben tetap, tapi meskipun sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan. Nah, itu begitu Mas. Bang, berarti Ruben tidak sama sekali tidak membawa apapun ya Bang, harta yang diberikan oleh Bapak Sarwenda gitu. Kalau tidak sama sekali ya dibilang ya kalau terkait dengan masalah rumah-rumah tadi itu rumah mewah tadi itu memang Ruben memberikannya kepada ibu misalnya itu masih dalam proses penyelesaian pembayaran yang harus
laksanakan, tapi tetap kewajiban itu Ruben, itu menjadi hak milik atau bagian daripada Sarwenda. Halo Bang. Berarti untuk beban biaya listrik dan lain-lain semua ditanggungkan kepada Ruben ya Bang? Ya, Halo Bang, berarti untuk ya, beban listrik, untuk biaya dan ya. lain-lain terkait rumah itu semua pembayaran ditanggung oleh Ruben gitu Bang? Semua semua hal-hal semua hal-hal yang timbul atas biaya itu ucapan daripada Ruben. Halo Bang, sinyal ya? Halo Bang, bisa diulang Bang, sinyal Bang? Putus-putus bang, putus-putus bang. Iya Sinyal Bang, bisa apa? diulang Bang? Halo Bang, terkait yang beban yang tadi Bang bisa diulang? Jadi saya katakan tadi itu ya, bahwa rumah rumah itu rumah baru itu minggu ini karena memang sidang juga ada di Surabaya, terus di Jakarta juga ada ikatan IKON. Saya sudah sampaikan sama Ruben, belum ada jadwal yang pasti ya dari Ruben tentang hal itu, Mbak. Mungkin akan preskon bareng sama Sarwenda nggak sih Bang? Mengingatkan mereka juga berpisahnya dengan baik-baik dan sudah dibicarakan Ya, semuanya gitu. kemungkinan ada saja, Mbak, tapi artinya saya nggak bisa mendahului, tapi ya segala kemungkinan bisa saja terjadi, Mbak. Cukup ya? Halo, Nah, halo, ya, halo. ada lagi? Nanti pas saya di Jakarta kita ketemu aja di kantor ya. Sekalian Ya, putusannya saya bawa kapan Bang? Senin depan lah, ya. Biar putusannya udah jadi dulu. Oke, Nanti kan lebih bagus ketemu saya langsung di kantor Jakarta. sinyal. Oke ya.